Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nani Nurhayati di Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, kali ini kita akan coba bahas tentang kehamilan. Tanda dan gejala kehamilan. Yang pertama, ada tanda tidak pasti berupa keluhan subjektif, yaitu dari keluhan ibu. Adanya mual muntah, abdomen membesar, berat badan naik, payudara membesar, sering kencing, hiperpigmentasi, kolasma gravidarum, areolanya menonjol, terdapat linea nigra, epulis, dan varises. Nah, yang kedua, tanda yang mungkin hamil itu didapatkan dari pemeriksaan fisik, yaitu kita menemukan adanya tanda Gude, tanda Hegar, Chadwick, Piskacek, kemudian ada pembesaran uterus, baletemen, PPTS-nya positif. Nah, yang pasti tanda positif pasti hamil kita dapatkan dari merasakan atau mendengar denyut jantung janinnya. Yang pertama adalah pemeriksaan kita melalui palpasi terdapat bagian-bagian janin, terdengar DJJ-nya, terasa gerakan janinnya, kemudian nampak di USG janin tersebut. Ruang lingkup tipe pelayanan kebidanan yang pertama adalah pelayanan kebidanan primer, yaitu pelayanan yang sepenuhnya tanggung jawab bidan. Yang kedua, pelayanan kebidanan kolaborasi, di mana layanan bidan tersebut dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan dengan kolaborasi, misalkan dengan ahli gizi, dengan dokter kandungan, dan lain sebagainya ya. Yang ketiga adalah pelayanan kebidanan rujukan, di mana layanan rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi, atau sebaliknya, bidan menerima rujukan dari dukun. Adapun perubahan-perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan pada ibu hamil yang dialami pada trimester pertama, yaitu adanya diare, adanya keputihan, kadang ibu hamil itu sakit kepala, gatal-gatal, sering buang air kecil, ludahnya berlebih, hidungnya kadang tersumbat atau berdarah. Ia juga kadang mengalami mual muntah, kelelahan, dan ngidam. Untuk trimester yang kedua dan ketiga, ibu hamil biasanya terlihat adanya kloasma pada areolanya, ada striae, terus gusinya berdarah, kadang ditemukan juga adanya udim, hemoroid, konstipasi, perut kembung, sakit punggung, varises, kadang pusing, kadang insomnia, keringatnya juga bertambah, kadang terasa kram pada kaki dan panas pada perut. Untuk standar pelayanan antenatal yang diberikan kepada ibu hamil oleh ibu bidan, kita kenal dengan istilah 10T. Yang pertama adalah timbang berat badan ibu dan ukur tinggi badan ibu. Yang kedua adalah ukur tekanan darah. Yang ketiga, nilai status gizi dengan mengukur lila lingkar lengan atas. Yang normal itu 23,5 cm ya. Yang keempat itu mengukur tinggi fundus uteri. Kemudian tentukan presentasi janin dan denyut jantung janinnya bagaimana, kemudian status imunisasi teteknya, tetanus toksoidnya, kemudian tablet tambah darahnya, biasanya 90 tablet selama kehamilan, kemudian tes laboratorium sederhana. Nah, di tes laboratorium ini ada berbagai macam pemeriksaan, yaitu ada golongan darah, kemudian cek Hb-nya,
cek protein dalam urin, cek kadar gula darah, atau pemeriksaan yang diperlukan dalam kehamilan untuk menunjang ya. Kemudian ada tata laksana. Tata laksana atau penanganan kasus ya, di sini itu berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan laboratorium, jika ditemukan kelainan pada ibu hamil, maka Bu Bidan harus menangani sesuai dengan standar dan kewenangan ibu bidan ya. Kemudian temu wicara yang terakhir itu dilakukan pada setiap kunjungan. Nah, apa yang dilakukannya adalah pemberian Penkes, pendidikan kesehatan. Itu meliputi semua aspek ya, dari PHBS-nya, dari gizinya, dari jadwal pemeriksaan ANC-nya, dari imunisasi atau penyakit-penyakit yang menular atau tidak menular, dan lain sebagainya. Yang beresiko juga kita kasih tahu ya. Dalam temu wicara ini kita jadi persiapan jika terjadi kegawat daruratan, sehingga kita dapat merencanakan untuk rujukan seperti itu ya. Kunjungan antenatal selama kehamilan itu ada 4 kunjungan. Kunjungan yang pertama adalah ketika ibu sebelum usia kehamilan 16 minggu pada trimester 1. Itu dilakukan untuk menjalin hubungan dengan ibu dan ibu bidannya. Yang kedua adalah pada saat trimester kedua pada usia kehamilan 24-28 minggu, itu untuk mengetahui kita waspada terhadap penyakit-penyakit yang dialami ibu hamil, sehingga dapat ada penapisan dari penyakit hipertensi misalnya, penapisan bagaimana hamilnya bisa meli atau infeksi atau apa ya. Kemudian untuk trimester 3 kunjungannya 2 kali, yaitu sebelum usia kehamilan 30-32 minggu dan usia kehamilan 36-38 minggu. Nah, pada trimester 3 ini kita mengenali adanya kelainan letak presentasi untuk mempersiapkan persalinannya. Jadi pas mantap untuk bersalin dan hingga kita mengetahui tanda-tanda persalinan. Untuk menghitung usia kehamilan, kita cari tahu bisa dilakukan dengan menghitung dari hari pertama haid terakhir, HPHT. Cara cepatnya yaitu dengan rumus 4/1/3. Perhitungan usia kehamilan didapatkan dari tanggal datang atau tanggal periksa dikurangi tanggal HPHT. Yang kedua itu untuk menentukan usia kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri. Sebelum minggu ke-11, fundus uteri itu tidak terlihat dari luar ya. Nah, baru minggu ke-12 kita mulai meraba di atas simpisis itu 1-2 jari. Untuk minggu ke-16 pertengahan antara simpisis dan pusat. Minggu ke-20 teraba 3 jari di atas pusat. Minggu 24 setinggi pusat. Minggu 28 3 jari di atas pusat. Minggu 32 pertengahan processus schiophoideus sampai dengan pusat. Kemudian minggu 36 teraba 3 jari di bawah processus schiophoideus. Minggu ke-40 itu kita fundus itu teraba antara pertengahan processus schiophoideus dengan pusat. Nah, ini yang ketiga itu dengan cara McDonald untuk mengetahui usia kehamilan adalah tinggi fundus uteri dikurangi 2 cm, di mana tinggi fundus uteri itu didapatkan dari usia kehamilan tersebut ditambah 2 cm. Yang keempat adalah dengan kita mengetahui quickening. Quickening itu pergerakan janin pertama.
biasanya pada primigrapida, si gerakan janin itu dirasakan pada usia kehamilan 18-20 minggu. Nah, untuk multigrapida biasanya terasa di usia kehamilan 16-18 minggu. Untuk menghitung taksiran berat badan janin, taksiran berat badan janin itu biasanya menggunakan dengan rumus Johnson, di mana kepala, kita tahu dulu kepalanya sudah masuk PAP atau belum, yang disebut hipergen atau perlimaannya kalau masuk PAP itu 2/5, 1/5, dan 0/5. Nah, kalau begitu taksiran berat badan janinnya adalah tinggi fundus uteri dikurangi 11, hasilnya dikali 155. Jika kepala belum masuk PAP, belum masuk panggul atau yang disebut dengan konvergen, di mana perlimaannya adalah 5/5, 4/5, dan 3/5, maka taksiran berat badan janin tersebut yaitu tinggi fundus uteri dikurangi 12, hasilnya dikali 155. Nah, jika bingung, tipsnya adalah jika kepala sudah masuk panggul, maka perabaan lebih pendek sehingga dikurangi 11. Menghitung taksiran persalinan nih. Taksiran persalinannya kapan nih? Kita dapat ketahui dengan menghitung dari HPHT. Dari HPHT. HPHT-nya misalkan kalau dari bulan Januari, Februari, Maret itu rumusnya harinya ditambah 11, bulannya ditambah 9, dan tahunnya nggak ditambah. Contohnya nih, ada HPHT-nya 10 Februari 2017. Tanggalnya 10, berarti rumusnya ditambah 7, jadi 17. Bulannya bulan Februari, berarti bulan 2, rumusnya ditambah 9, jadi bulan 11. Tahunnya nggak usah ditambah, jadi taksiran persalinannya adalah 17 November 2017. Nah, untuk HPHT-nya yang bulan April sampai dengan Desember, itu rumusnya harinya ditambah 7, bulannya dikurang 3, dan tahunnya ditambah 1. Contohnya, HPHT-nya tanggal 25 April 2017, maka harinya ditambah 7, 5 tambah 7 jadi tanggal 12. Bulannya 4, April kan? Nah, dikurang 3, jadi Januari. Nah, tahunnya 2017 ditambah 1, jadi 2018. Sehingga taksiran persalinannya adalah pada tanggal 12 Januari 2018. Ya, sekian tentang kehamilan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan banyak manfaatnya. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.